Pagi-pagi pergi bertanam. Cakep. Nah, bertanamnya ke rumah Pak Mamat. Cakep. Pagi-pagi Bu Asih ucapkan salam. Tolong dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun mic-nya terkunci ya, tapi Bu Asih yakin anak-anak menjawab dengan semangat. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Dengan sangat bersemangat kita awali pagi ini dengan perjumpaan kita di Zoom ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita anak-anak. Sebelumnya Bu Asih tanya dulu nih, semuanya sehat ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Jangan lupa bahagia. Nah, kalau sudah bahagia itu kepahaman akan didapat insya Allah. Bahagia dulu ya. Insya Allah ketika kita belajar di Al-Quran, ya, ini adalah forum kita yang insya Allah didatangi oleh malaikat, ya. Dan mudah-mudahan forum kita menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga. Setuju? Oleh karenanya kita harus berbahagia. Siap ya Nana ya? Baik, kita buka dulu dengan baca doa. Masih ingat lagu kelas 1 dulu ya? Ini walaupun yang ikut munakasyah ini kelas-kelas atas ya rata-rata, tapi gue masih ingin mengingatkan. Ada berdoa yuk. Berdoa dulu dengan ada berdoa. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Wahid, isnaini, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berhasil belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara pagi ini bisa membawa manfaat, ilmu bisa dicerap dengan baik, dan yang nantinya akan dijaga, akan terjaga sampai kelak ya anak-anak ya. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Baik, sebelumnya semua sudah siap Al-Quran ya? Kita buka Al-Quran kita ya. Kita buka surah Al-Isra ayat 67. Kita akan baca satu ayat. Cek. Cek.
Cek. Alhamdulillah. Baik, ayat 67 ya. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah. Jangan lupa ta'awud dan basmalah ini sebagai kunci. Kalau di ta'awud dan basmalahnya kita sudah tenang, kita sudah lantang, insya Allah berikutnya mengikuti. Tapi kalau ta'awud dan basmalahnya sudah lemes, biasanya di belakangnya juga lemes. Ya salah ambil nada gitu. Siap ya. Coba. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon anak-anak bersabar, Bu saya beri contoh dulu ya. Ini ada penekanan-penekanan tertentu di ayat ini. Wa idza massakumud durru, ada tasdid yang berentetan ya. Di sin ada tasdid, di lot ada tasdid, ro ada tasdid. Roknya rok tebal ya. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dia ada tasdid juga yang ditekan. Ya. Illa juga tak ada tasdid. Maka ini harus diperhatikan. Seperti hanya di dalam surah Al-Fatihah itu ada 14 tasdid ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sampai jim ya. Ada 6 tasdid. Dan itu harus kita tampakkan semuanya. Bahasa ulang ya. Bernafas dulu karena ada bacaan layar yang panjang. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Iyyah. I-nya jangan lupa. Iyyah. Tekan. Ya bareng-bareng. 3, 2, 1 bernafas. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Bisa ya? Kita lanjutkan ya. Berikutnya ada tasdidnya 3, tetapi ada mim. Salah satu tasdidnya ada mim, berarti dia bukan ditekan saja tapi ditahan juga. Nada 2 ya. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Wa kanal insanu kafura. Yang lepas roh itu nanti termasuknya mat iwat, panjangnya hanya 1 mim saja. Biasanya kita terjebak dengan kafura. Nah, itu terlalu panjang. Jadi tidak tepat. Hanya 2 ketukan saja. Kafura 1 ayun. Kafura segitu doang. Ya. Coba kita ulangi dari awal sampai kafura, kemudian nanti siap bahasa cap tip ya, tunjuk 1. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Nafas lagi, nada 2. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Barinya dari bari tapi bari karena dia tipis ya. Kemudian ada 3. Wa kanal insanu kafura. Baik, Bu Asy menunjuk Mbak Zahidah 4B. Mic-nya dinyalakan, Nak. Ya, mic-nya dinyalakan. Ta'awud dan basmalah.
Afamintum ayyasifa bikum. Ayat 67 Mbak Zahidah yang sudah kita baca ya. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Berarti sedikit. Iya. Lagi diulangi. Iya. Pakai hak bukan hak. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Bagus. Falam manajjakum ilal barri a'radtum. Bagus. Wa kanal insanu kafura. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Wah, saya yakin yang lainnya juga bisa ya. Sadaqallahul azim. Baik, sebagai pemanasan cukup ya satu ayat ya. Baik, kita sekarang akan murajaah tajwid yang sudah kita dapatkan. Coba, siapa yang tahu awalnya kemarin apa? Kita sudah belajar banyak hukum tajwid. Yang pertama, bacaan gunnah. Gunnah itu bacaan dengung. Gunnah musyaddadah ya. Contohnya, inna a'tayna. Nah, itu ada nun bertasydid. Nun bertasydid. Kemudian summa la tarawun sum. Nah, itu juga gunnah. Nun dan mim yang bertasydid. Dua. Wah, pokoknya dikuasai ulang-ulang sampai anak-anak hafal ya. Yang kedua adalah hukum nun sukun dan tanwin. Antara tanwin dan tanwin. Ketika mendapati nun sukun atau tanwin, baik fathah tanwin, kasrah tanwin, tanwin, anak-anak harus hati-hati. Nah, karena ada banyak hukum di sana. Yang pertama apa? Izhar halki. Izhar halki adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf alif, ha, kha, ain, ghain, hamzah, maka dibaca jelas. An'amta, an'amta. Izhar halki. Dua. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya nun mim waw, maka dibaca masuk dan mendengung. Apa contohnya? Faman ya'mal. Faman ya'mal. Faman ya'mal dibaca faman ya'mal. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Apa idgham bila gunnah? Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf, hanya dua ya, bila gunnah ya. Lam dan ro. Maka dibaca masuk tanpa dengung. Jadi nggak boleh dengung. Kalau 4 huruf tadi harus dengung, yang ini tidak boleh dengung. Contohnya apa? Kamalla. Kaman la. Ini ya. Tidak boleh dibaca kaman la atau kamalla. Tapi langsung
tekan, langsung masuk ke lam, kemudian ditekan. Kamalla. Lanjut. Setelah idgham bila guna apa, Nak? Yang bertemu satu huruf itu loh. Iqlab. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa yuk? Ba. Contohnya min ba'di dibaca mim ba'di. Ya, gini ya. Huruf nunnya diganti dengan suara mim. Bukan lagi min ba'di tetapi mim ba'di. Yang kelima. Ada 5 ya. Ini yang terakhir. Apa yang terakhir? Hurufnya yang paling banyak. Ikhfa. Jangan lupa menambahkan di belakangnya tidak hanya ikhfa saja, tapi ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf. 15. Apa saja? Tak, jim, dal, za, sin, shin, sad, dad, ta, da, ta, kaf, kaf. Maka dibaca samar. Samar ya, ifa, hak, ifa. Nah, lanjut, kita lanjutkan ya. Kita hapus dulu ya. Yang ketiga. Apa yang ketiga ya? Setelah guna, setelah hukum nusuk dan tanwin, ada hukum. Nih, apa ini? Hukum mim sukun. Mim sakinah. Mim sukun ada 3 hukumnya. Apa saja? Idgham mithli. Mim sukunya bertemu dengan mim. Ya. Yang kedua, ikhfa syafawi. Mim sukunya bertemu dengan ba. Yang paling banyak itu di sini. Izhar syafawi. Mim sukunya bertemu dengan selain. Gimana selain itu? Selain mim dan ba. Jadi alif, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya sampai ya. Pokoknya selain mim sukun dan ba, selain mim dan ba, itu namanya izhar. Cara membacanya jelas di bibir. Contohnya apa ya? Ini. Alam taro kaifa. Nah, ya. Mana ya? Sini aja. Alam taro. Kita bacanya tidak boleh alam taro. Tidak boleh. Tetapi alam taro. Alam taro. Tidak boleh didengungkan. Alam salah. Alam taro. Bisa ya anak-anak ya. Baik. Mim sukun sudah? Sudah ya? Dilihat 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, hapus. Yang berikutnya. Siapa tahu? Setelah mim sukun ada apa? Macam-macam idgham. Macam-macam idgham. Ada berapa? Ada 3 ya. 1. Idgham mutamasilain. 2. Idgham mutamasilain itu gampangannya hurufnya kembar gitu ya. Mim sukun bertemu, mim ba sukun bertemu, ba, dan seterusnya. Pokoknya 2 huruf yang sama, yang pertama sukun. Maka huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua karena sama. Yang kedua, idgham mutaja nisain. 2 huruf yang sama makhrajnya
tapi beda sifat, maka huruf yang pertama melebur ke huruf yang kedua. Jadi ini satu makhraj. Kalau anak-anak paham makhrajnya, tahu oh keluarnya di sini sama ini, pasti bisa. Ini yang paling banyak, nanti nggak usah dihafalkan, nggak apa-apa. Yang dihafalkan yang lain, nanti ya berarti dia masuk sini gitu ya. Lanjut. Idgham mutaqaribain. Qorib itu artinya dekat ya. Sahabat karib, sahabat dekat. Nah, idgham mutaqaribain adalah dua huruf yang berdekatan makhrajnya, tapi beda sifat. Maka huruf yang pertama melebur ke huruf yang kedua. Dan ini hanya ada dua. Qaf dan kaf. Nakhluqkum. Nah, qaf sukun bertemu kaf. Kemudian ada lam bertemu ro. Nah, itu langsung ke ro. Lamnya tidak nampak. Jadi selainnya qaf bertemu kok kecil ya. Qaf bertemu kaf. Lam bertemu ro. Atau dia tidak kembar, ya, dia hurufnya tidak sama, maka masuknya nanti di idgham mutajanissain. Itu ya. Dia mati dulu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Hapus dulu ya. Setelah macam-macam idgham, kita ada apa setelah itu? Hukum lam ta'rif. Nah, ini mudah. Lam ta'rif atau sering kita sebut alif lam gampangannya ya. Yang pertama alif lam izhar qamariyah. Apabila alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, ini juga nggak usah dihafalkan. Insya Allah anak bisa mendeteksinya. Pokoknya kalau yang dibaca jelas itu namanya idgham qamariyah. Apa ya misalnya contohnya surat dalam Quran ya. Al-Fatihah. Nah, itu jelas Al-Fatihah. Apa lagi? Kalau Anas, oh bukan, karena dia tidak jelas, dia masuk. Apa lagi? Al-Falaq, berarti fa-nya huruf qamariyah. Yang berikutnya adalah idgham syamsiyah. Kebalikannya dari idhar qamariyah. Kalau yang ini itu jelas, kalau yang ini itu idgham itu masuk ya. Anas. Sakjane sebenarnya bisa dilihat dari ciri-cirinya. Kalau idhar qamariyah itu lamnya ada sukunnya. Kalau idgham syamsiyah, lamnya itu dia tidak ada sukunnya, tetapi huruf pertamanya tasdid. Gitu ya. Gampang toh? Gampang, nggak usah dihafal huruf-hurufnya, nggak usah. Insya Allah anak-anak sebenarnya mencoba itu bisa. Lanjut ya. Lam ta'rif selesai. Diamati 5. 1, 2, 3, 4, 5 hapus. Selanjutnya setelah lam ta'rif apa lagi ya? Hukum lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah itu apa, Bu? Lafdzul jalalah atau lafaz Allah. Hukumnya ada 2. Ini juga mudah ya, insya Allah. Tafhim dan tarqiq. Tafhim itu tebal, kita mengangkat pangkalidah kita. Allah, Nasrullah. Yang punya atau gampangannya kalau kita membacanya itu dibacanya O gitu ya. A, tapi ya enggak O. Pangkalidahnya terangkat maksudnya gitu. Contoh ya. Jadi ini kan cirinya tidak lafaz Allahnya didahului fathah atau dhammah. A'udzu bukan. Aku bilang nanti yang sini yang tarkik. Kalau tarkik lafaz awalnya didahului kasrah.
Coba kalau misalnya Bu Azim mengucapkan kalimat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi masuk tarkim apa tarkim? Tuh, tarkim. Kalau saya Bu Azim bilang begini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Masuk mana? Oh, yang ini. Oh ya. Gampang ya. 5 hitungan diamati. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ada kuisnya loh di belakang. Saya memberitahu di tengah ya, nggak apa. Nanti ada kuisnya di belakang. Jangan lupa nanti juga ada pengumuman pemenang kuis yang lalu. Kemudian ada hadiahnya ketika besok kita offline. Insya Allah minggu depan kita jadwalkan offline ya. Baik, setelah hukum lafaz Allah, ada hukum. Kalau ini agak banyak ya, tapi insya Allah anak-anak juga bisa memahaminya. Hukum roh ada 2. Tafhim, dan tartik juga. Sebenarnya sama prinsipnya. Tafhim itu mengangkat pangkaidah, tartik tidak. Kapan keadaan roh dibaca tafhim atau tebal? Banyak keadaan. Kemarin ada berapa? Salah satunya ya, ini Bu Asih sebutkan semuanya ya. Yang pertama, fathah. Fathah tanwin. Roknya itu di fathah atau di fathah tanwin. Itu tebal. Ron. Ron. Jangan lagi dibaca ron. Bukan tapi ron. Kemudian berharokat dumah atau dumah tanwin. Dumah tanwin. Run. Jadi nggak boleh dibaca run. Tapi run. Suaranya ada di dalam mulut kita. Paham? Lanjut. Apa lagi? Setelah fathah, fathah tanwin, dumah tain, kemudian apa? Ro sukun didahului fathah atau dumah. Mau. Jadi nggak boleh mur, nggak boleh. Ya. Lanjut. Didahului kasroh. Ini dahulu kasroh loh. Ya, ro sukunnya itu didahului kasroh. Tapi berikutnya itu ada huruf istilah di sini. Huruf istilah itu huruf apa? Huruf-huruf tebal, huruf-huruf yang mengangkat pangkal lidah. Seperti kh, apa lagi nak? Ko, to, do, so, do. Yang o gitu ya. Itu juga roknya dibaca tebal. Contoh satu ya, biar bisa membaca. Ini huruf sod. Nah, jadi bacanya nggak boleh mirsad, tapi milsad. Maka lidahnya diangkat. Milsad. Roknya tidak dibaca jelas. Itu yang berikutnya. Kemudian apa lagi? Rok sukun didahului alif atau wawu. Ini karena wakof ya. Rok sukun karena wakof didahului alif atau wawu. Jadi mat iwat ya, mat iwatnya rok. Mat arti sukunya rok. Wan nahar. Itu nggak boleh wan nahar, nggak boleh, tapi wan nahar. Bisa ya, seperti itu. Lanjut. Nah, rok sukun karena wakof didahului
Ra sukun karena wakof. Apa nak? Siapa yang bisa bantu dulu? Ada huruf matinya. Bar. Mana ini? Oh ini coba sih. Ra sukun. Ra sukun ya. Didahului. Sininya itu didahului kasrah. Betul ya? Salah. Sebelum ra sukun. Ini loh, contohnya wal asr itu loh maksudnya Bu Asing. Sebentar, kita telah ya. Wal asr. Ada ra sebelumnya huruf bersukun, tapi didahului fathah atau dhammah, maksudnya gitu. Wal asr. Jadi bukan lagi yang baca wal asr, tapi wal asr. Gitu. Nanti bisa ditulis-tulis seperti ini biar kalian ngerti ya. Wal asr. Lanjut ya. Bisa diamati 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Hapus ya. Oh, yang tarkik dulu. Tarkik itu cuma 4 keadaan. Jadinya gampang lah. Bismillah. Kalau tadi Fathah sudah punyanya tafhim, sini yang kasrah. Adan kasrah tain. Terus apa lagi? Ra sukun didahului kasrah. Terus ra sukun karena wakof didahului ya. Khabir, basir. Jangan lagi itu ditarik. Jangan lagi mengangkat kaidah ya. Basir. Jangan boleh. Tapi basir, kabir. Itu memang tipis, jatahnya tipis gitu. Nah, selanjutnya kalau yang bikr itu apa anak pengertiannya ya? Bikr. Huruf ra sukun karena wakof ya, karena wakof didahului huruf bersukun sebelumnya kasroh. Nah. Bikr. Ya, bukan lagi bikr, tapi bikr. Jelas. Bikr. Ya. Kita akan harus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ra memang agak perlu fokus gitu ya. Tapi intinya sebenarnya anak-anak mengerti cara membacanya itu tafhim apa tarkik gitu. Selanjutnya qalqalah. Qalqalah gampang ya insya Allah ya. Ada 2. Sughra atau kecil, kubra atau besar. Sughra itu intinya adalah ketika dia di tengah kalimat. Misal apa ya tengah kalimat? Alam yaj'al. Nah, jimnya itu qalqalah. Ya, qalqalah sughra. Nah, kalau kubra seperti apa? Ya di akhir kalimat. Misalnya, surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Maaf, tidak ditulis. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq ya. Benar Pak Arif. Tanda wakof. Astagfirullahaladzim. Oh ya bi ya. Falaqi. Nah, di wakof dia di ujung kalimat maka qalqalahnya jazakallah Pak Arif. Falaqi dibaca falaq. Oke, lanjut ya. Mudah insyaallah ya. Kalau yang ini semuanya bahasanya kan sudah melodok. Nah, setelah qalqalah itu ada lagi. Sebelum ke mat itu ada yang kemarin. Izhar apa? Wajib. Izhar wajib adalah nun sukun. Kok nun sukun ya? Betul, nun sukun ya. Bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat. Maka dibaca jelas. Dunyanun, kinwanun,
Shinwanun. Dunya. Sinwanun. Sinwanun. Ya. Izhar wajib. Saya. Baik. Kemudian setelah idhar wajib kita sudah mengenal beberapa mat yang kemarin kita sudah share di grup ya. Di antaranya adalah ini aneka mat, aneka mat. Mat itu huruf yang dibaca panjang. Kalau di dalam Al-Quran itu ada mat, ada qasr. Kalau qasr itu yang dibaca satu ketuk. Contoh apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, masih bacakan apa ya? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dimaksudkan mat itu yang dibaca panjangnya itu lebih dari satu ketuk. Itu mat. Kalau qasr itu yang satu ketuk. Dibacanya cuma satu ketuk itu namanya qasr. Nah, ini kita masuk ke babnya mat. Matnya itu udah macam-macam sekali gitu ya. Kemudian kita udah nyicil ada mat tabi'i. Ini anak-anak masih pada ingat ini. Karena mat tabi'i sudah kita pelajari di jilid berapa? Jilid 2 ya. Jilid 2. Qanitatun. Contohnya babibu. Setiap fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harakat. Setiap kasroh diikuti ya sukun dibaca panjang 2 harakat. Setiap dhammah diikuti wawu sukun dibaca panjang 2 harakat. Babibu. Satu ayun. Wah, Mbak siapa itu? Dia tahu kalau satu ayat ya, Masya Allah luar biasa. Babibu itu mat tabi'i, mat yang asli. Aslinya karena ada fathahnya, ada yasnya, ada wawunya setelah hurufnya. Kemudian yang kedua ada mat wajib mutasil. Jaiz munfasil. Ini dibedakan ya nak. Kalau wajib itu mutasil karena dia satu rangkaian satu kalimat. Kalau yang jaiz itu munfasil. Nanti sama-sama ini berawal dari mat tabi'i. Mat wajibnya mutasil itu mat tabi'inya bertemu hamzah dalam satu kalimat. As-sama. Kalau as-sama i a u Pak. Oh ya, ya. Minas sama iya. Oke. Minas sama i. Nah, mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. As-sama ya, satu kalimat. Maka dibaca panjang. Berapa panjangnya? 5 harakat. Jaiz munfasil itu juga dari mat tabi'i awalnya. Mat tabi'inya bertemu hamzah di lain kalimat. Contohnya inna ini ya. Anzal. Betul Pak? Anzalna. Tuh, saya panjang-panjang karena sudah di bawah Rai saling menggapai ya. Anzalna ini. Ini ada hamzah, ini ada mat tabi'i, ini ada hamzah, tetapi beda kalimatnya. Maka dibaca panjang. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Baik, lanjut ya. Sampai mat jaiz, mat wajib. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, gimana nih ngaceng, Mbak? Ya. Nanti lanjut dulu ya. Kita hapus.
Namanya juga mengulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paham. Ya. Lanjut. Yang keempat adalah ini juga berawal dari mad tabi'i masih ya. Mad arid lis sukun. Jadi ini mad tabi'inya bertemu huruf hidup baca waqaf. Ini biasanya ada di ujung-ujung ayat. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Kan gini. Nah, ini mad tabi'i ya kan? Ini mad tabi'i. Bertemu huruf hidup. Huruf hidup itu maksudnya berfathah, kasrah, dhammah, ada harokatnya gitu ya, bukan mati. Kemudian dibaca waqaf dia mandek. Ar-Rahim. Itu namanya mad arid sukun. Dibaca panjangnya itu boleh sampai 6 harokat atau 3 alif. Jadi kalian boleh bacanya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi bukan lagi anak-anak pelit kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang enak dengar. Maka setelah tahu kalau ini mad arid sukun itu boleh sampai 6 harokat, silakan dibacanya nikmat. Karena boleh sampai 6, boleh juga 4. Paham ya? Mbak Maulida paham ya? Iya, kok malah tengok. Halo? Paham ya? Oke, lanjut. Setelah mad arid sukun ada apa lagi? Ada mad iwad. Kalau mad iwad ini bukan berawal dari mad tabi'i. Mad iwad ini banyak di juz 30 ya. Utamanya surah An-Naba. Mad iwad. Kalian boleh nyatat tuh, misalnya mad iwad banyak di An-Naba, nanti kalian bisa contohnya banyak ya. Mad iwad itu adalah waqaf yang berujung fathah tain, gampangannya gitu ya. Apa? Alam naj'alil arda hada mihadan ya. Mihadan dibaca mihada, namanya mad iwad. Dan ini hanya 2 harokat saja. Enggak boleh lebih. Enggak boleh mihada, enggak boleh. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, lagi. Dan seterusnya. Pokoknya yang waqafnya itu ada fathah tainnya. Paham ya? Lanjut. Setelah mad iwad ada apa? Ada mad silah. Kemarin kita sudah share. Mad silah. Mad silah itu yang penting ya. Ini ada hu, hi, yang dibaca panjang. Nah, ini ada dua keadaan. Ada yang dibaca 2 harokat, ada yang dibaca panjang lebih dari 2. Yang dibaca panjang 2 harokat namanya mad silah qasirah. Qasirah itu pendek artinya. Dia jadi matnya segitu doang, 2 harokat doang. 2 harokat. Satunya lagi yang dibaca panjang sampai 5 harokat. Atau dibaca panjang, makanya namanya tawilah. Tawilah itu artinya kan panjang ya kan? Tawil. Jadi dia kalau contohnya ya. Lahu abadan. Jadi jangan hu dan hi bertemu hamzah. Nah, dia intinya bertemu hamzahnya. Kalau bertemu hamzah maka hu-nya dibaca hu atau hi-nya dibaca panjang. Ya. Mad silah
qasira, dan tawilah. Lanjut. Setelah mad silah ada mad badal. Nah, ini belum Bu Asing share, maka kita baca bareng-bareng ya. Mana buku tajwid Muna? Halo? Oke, kita buka dalam halamannya yang menerangkan tentang mad badal. Siapa yang menemukan halaman berapa? Nah, halaman 62 kalau yang buku lama. Kalau buku baru silakan dicari. Ada bacaan mad badan. Mad badal adalah hamzah yang dibaca panjang karena ada alif atau ya sukun atau wawu sukun, maka dibaca panjang 2 harokat. Contohnya amana, imanan. Lanjut. Yang berikutnya adalah mad tamkin. Nanti sambil dibaca sendiri ya. Mad tamkin adalah ya tasydid kasrah bertemu ya sukun, maka dibaca panjang 2 harokat. Jadi intinya kalau mad tamkin itu ditekan. Khuyyitum an-nabiyyina. Kemudian madlin. Yang ke-9 langsung dibalik ya. Madlin. Madlin itu au ai tapi kemudian di waqaf. Jadi au ai yang bertemu huruf ya, dan dibaca waqaf. Adalah fathah diikuti wawu sukun atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Maka cara membacanya dibaca panjang berapa? 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Boleh sampai 6 harokat. Contohnya al-maut. Nah, ini mendukung bacaan baik kita gitu ya. Di ila fi Quraisy. Itu panjang. Ila bihim rihlatash syita'i was-shayf. Temat lin lagi. Di surah Al-Quraisy. Dari judulnya juga sudah matlin. Quraisy ya. Baik, setelah ada matlin nanti anak-anak baca sendiri ya. Mad lazim harfi musaqqal. Ini di sini saja. Mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim ilmi musaqqal dan mad farqi. Oke, yang terakhir aja yang Bu Asis bacakan. Mad farqi ya. Karena ini butuh latihan maksud saya. Mad badal bertemu tasydid dibaca panjang 6 harokat. Allah gitu ya. Allahu. Jadi dia manjangin dulu cara bacanya. Allahu gitu, itu mad farqi. Nanti untuk 4 mad yang terakhir dibaca-baca lagi ya. Insya Allah nanti Bu Asis share juga ininya, bunyinya dan pengertiannya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran tajwid kita sampai di halaman terakhir. Nanti kita akan lanjutkan Bu Asis share materi, Bu Asis share materinya di grup kita ya. Jangan lupa untuk kemudian didengarkan dan ditirukan di rumah. Nah, ini yang terakhir, sesi terakhir. Ini insya Allah ada kuisis di dalam forum kita enggak, Pak? Silahkan dibuka HP-nya, kemudian dimasukkan kodenya, Pak. Masukkan kodenya, kita akan bermain kuisis. Siapakah yang pemahamannya paling bagus, mikirnya paling cepat, jawabannya benar. Kalau yang berdua gimana Bu? Ya, gantian. Nanti boleh kakak dulu atau adik dulu. Soalnya ada 10. Bersiap ya, nanti kalau Bu Asis sudah bilang mulai gitu baru mulai. Sekarang masuk dulu.
Nah, masukkan kodenya ya. Sudah bisa dimulai? Bisa mulai, Pak? Belum, ya. Tunggu sebentar, bersabar dulu. Berdoa dalam hati, boleh buka-buka dulu. Tadi yang sudah diterangkan, tadi yang sudah dimurojaah bersama Bu Guru, apa aja tadi ya, huruf apa ya, gitu. Boleh dibuka-buka lagi. Apa mat iwat ya tadi? Apa ya mat arit sukun tadi, gitu ya. Sudah tulis kodenya, sudah masuk. Sebentar. Kita akan berikan aba-aba mulainya. Ada yang kesulitan anak-anak? Bisa mulai? Belum ya? Belum mulai ya? Sabar dulu. HP-nya dibuka semua. Ini Mas Kafi dengan Mbak Kiva siapa dulu ini ya? Sweet boleh, sweet dulu. Sudah sweet. Nah, baru. Nanti yang akhir berarti tambah pinter karena sudah ikut mengerjakan. Oh, kalau ikut mengerjakan. Nanti kerjakan sendiri ya. Nanti ketahuan mana yang lebih paham. Unnah adalah nun atau mim yang bertasydid dibaca mendengung. Izhar halki adalah anak-anak sudah hafal ya insya Allah ya. Kalau yang ada temannya seperti Mas Kafi ini insya Allah bersemangat ya. Nanti saling simak dan sebagainya. Saya yakin yang lain juga bersemangat. Nanti bisa dicekan ke ayah, ke bunda, ke adik mungkin ya bisa. Atau bertemu teman janjian juga boleh ya. Atau kalau misalnya video call dengan temannya juga boleh untuk saling mengecek. Itu sangat diperbolehkan. Untuk apa? Agar kita bisa murojaah dan saling menyemangati, itu yang penting. Karena nanti sendiri takutnya jadi gak semangat ya. Karena memang ini banyak ya, bahannya banyak. Tetapi kalau kita senang melakukannya, insya Allah nanti diberikan kepahaman oleh Allah dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sudah? Belum. Sabar ya, sabar ya. Dak dik duk, dak dik duk. Sudah masuk? Oke, boleh mulai. Bu, interupsi. Tunggu dulu sebentar. Silakan masuk dulu. Sudah silakan. Oh, menunggunya masih 3 menit. Bu, interupsi. HP grupnya di bawah Ibu. Oh gitu. Itu masih apa? Diketik aja dulu di layar ada tuh. Di layar Bu Guru ada kan kodenya? Layar itu Bu. Di chat apa gimana Bu? Ini nih. Itu kode yang baru. Ya ini kodenya. Ya ini kodenya. Kamu baru satu yang masuk ternyata ya. Ya Allah, ini kita tunggu dulu. Ayo Mbak masuk dulu. Itu kamu itu enggak cek. Satu ini. Kasih dong, kasih ke PN. Masuknya Pak, cara masuknya. Oh ya, cara masuknya ke Quizizcom dulu, jadi keluar dulu Pak. Enggak keluar ya. Join myquiz.com. Oh. Kodenya sudah dimasukkan 125908. Bagi yang sudah masuk nanti tunggu aba-aba dulu ya, belum mulai. Ada berapa yang berhasil masuk? Hari ini kayaknya anak-anak mandiri ya, banyak yang tidak didampingi ya. Baru 5 orang yang masuk. Masih ditunggu.
Masih ditunggu 2 menit lagi. Join myquiz.com dan masukkan kodenya 908. Kemudian kalau sudah berhasil masuk, jangan mulai dulu. Tunggu apa-apa dulu ya. Mas Liza sudah masuk? HP-nya dibawa ibu. HP-nya dibawa ibu. Ini pakai HP siapa? Ya, berapa orang, Pak? Adanya apa ya? 5. 6. 6. Baik, yang berenam boleh mulai dulu. Oh, sudah 7. Ya, lanjut, ayo. Ayo segera, ayo segera. Mbak Maulidah udah masuk belum, Mbak Maulidah? Mbak Ambia masuk belum? Sudah 8. Alhamdulillah. 9. Lanjut. Semua ikuti gitu ya, jadi bisa mengetahui siapa yang paham. Masuk ke Google, klik Join My Quiz. Oh ya, masuknya itu ke Google dulu, Nak. Ke Google dulu, baru ketik di sana joinmyquiz.com. Nah, setelah itu sudah masuk kan? Nanti masukkan kodenya 125908. Ya sudah, ya. Jangan mulai dulu, nanti tunggu apa-apa dari itu. Lewat Google. Sudah tambah? 9, mentok ya. 9 ya. Tunggu, masih ditunggu 1 menit lagi, Pak Rana. 1 menit lagi ya. Setelah itu kita mulai seadanya, sesampainya. Sebenarnya nyusul sih bisa sih sebenarnya, cuma kan ketika start bareng, berarti itu yang lomba yang sungguhnya gitu ya. Oh, ini jauh lebih cepat dan paham gitu kan. Guru bisa melihat gitu ya. Sudah? Sudah 10, alhamdulillah ada 10 anak. Sepertiganya. 11. Saya suruh tak stop dulu ya Bu. Oke, 11. Kita mulai? Belum, baiklah. Masih kita tunggu. Coba lagi yang belum, ayo dibuka grupnya. Ketik di sana joinmyquiz.com. Yang kodenya 125908. Nanti kalau nggak ikut rugi loh ini, ada hadiah yang menanti. 12. Sudah 12? Oke. Sudah 12. Oh, baiklah. Kita akan mulai ya. Nanti yang lain masuk setelahnya berarti nyusul. Tidak apa-apa. Oh ya. Kalau 2 kali bisa, Pak. Ini biar terus nanti PR yang belum gitu. Oh ya. Baik, nanti yang belum gabung bersamaan ini nanti akan dijadikan PR ya. Jadi kalian masih bisa mengerjakan bagi yang belum. Siap? Hitung mundur ya. Baik, 3. Dua, 1, mulai. Silakan. 4, 3, 2, 1, go. Laras, Mas Hafiz,
Mbak Aisyah, Mas Rauf, lanjut. Mas Rauf, Mbak Laras masih bertahan. Mas Unggul, ayo Mas Unggul, Mas Raka, Mbak Adija, langsung ke nomor 1. Mbak Laras berpindah, ya Mas Raka, Mbak Laras lagi. Masya Allah. Ya Mas Riza, langsung nomor 1. Ayo Mbak Rukainya. Semangat, Mas Raka. Lanjut. Masya Allah. Ya Rukainya naik. Unggul naik. Riza. Riza, Laras, Hafiz. Raka lagi. Raka, Riza, Laras lagi. Masya Allah. Skor tertinggi berapa Bu Putri? 4.000 ya. Mas Laras, Mbak Laras dan Mas Riza. Hafiz, Rauf. Rufaidah yuk, merangkak. Ya, Raka naik, Rufaidah naik. Hafiz naik. Sementara masih Mbak Laras. Laras lagi. Hafiz. Ya, Mbak Laras tetap mulai secara matang sayangnya. Mbak Laras kelas 3 loh, Masya Allah. Unggul ya naik, Mas Unggul. Mas Raka lagi. Unggul, Masya Allah. Rufaidah naik, Masya Allah. Ya, dan Rauf ya di sana Mbak Dina. Raka naik di bawah Mbak Rufaidah. Ya. Masya Allah. Sampai ke oh ya. Jadi nol. Jaringan ya. Ternyata olehan yaitu Mbak Laras. Masya Allah. Barakallah ya. Barakallah anak-anakku yang sudah mencoba kuisisnya hari ini. Dan apapun yang kita dapatkan itu adalah hasil belajar kalian. Jadi kalau misalnya sudah benar semua, apakah nanti menjamin akan benar semua ketika menjawab ujian dari Bapak? Belum tentu, karena soalnya berbeda. Tapi yang hari ini skornya masih merasa belum puas gitu ya, kok salah-salah gitu ya, mencoba lagi percobaan kesekian, ya tidak mengapa, karena itulah belajar. Nanti kita ulang-ulangi lagi sampai bisa ya. Tidak ada kata lelah untuk belajar, tidak ada kata bosan untuk kemudian mengulang pembelajaran. Baik untuk Mbak Laras, Mas Hafiz, dan kemarin pengumuman yang kemarin Bu Putri yang tertinggi sinten? Oh ya, nanti akan diumumkan di grup ya. Insya Allah di saat kita offline akan diserahkan ya sekedar penghargaan gitu ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita bersama. Baik, dari Bu Asy cukup untuk hari ini. Kita sudahi dengan membaca doa ya. Sikap berdoa. Doanya senandung Al-Quran dilanjutkan penutup majelis ya anak-anak ya. Mudah-mudahan dari pagi hingga pagi ini, pagi ke pagi karena 1 jam lebih. Mudah-mudahan diridhai Allah segala upaya kita
dan mengulang nasihat dari Pak Arif bahwa kita ujian wafa ini dalam rangka belajar gitu ya. Jadi tidak ada bosannya. Ketika nanti sudah ujian, sudah lulus, tetap belajar gitu. Tidak ada akhirnya dalam belajar itu. Itu ya nak ya. Baik, jika berdoa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selalu semangat belajar ya anak-anak ya. Bersama Al-Quran, bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.